Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kastafani, NIM 210 820 140 46 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara adalah bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar atau fundamen untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikuti secara umum. Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Empat pikiran Undang-Undang Dasar 1945 yang terkandung dalam Pancasila yaitu: pokok pikiran pertama, berhentikan persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, berhentikan keadilan sosial, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, berhentikan kedaulatan rakyat, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran keempat, berhentikan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pola pemikiran dalam pokok-pokok penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terjelma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengalami amandemen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: 1. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. 2. Pasal-pasal yang mengatur hubungan antar negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 3. Pasal-pasal yang berisi materi lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan undang-undang dasar, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Implementasi peraturan perundang-undangan yang sesuai atau tidak sesuai dengan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. 1. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai ketuhanan yang Maha Esa, maka negara hukum Pancasila melarang kebebasan untuk tidak beragama, menghina ajaran agama, atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pemahaman hukum bahwa setiap warga Indonesia lebih mengutamakan prinsip manusia yang beradab dalam lingkup nilai keadilan. 3. Nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengandung pemahaman hukum bahwa setiap peraturan hukum mulai undang-undang hingga putusan pengadilan harus mengacu pada terciptanya sebuah persatuan warga bangsa. 4. Nilai kedaulatan rakyat. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kedaulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokrasi di Indonesia. 5. Nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah.
Pada prinsipnya, terdapat dua pandangan mengenai arti penting penyusunan peraturan perundang-undangan, yakni 1. Menciptakan modifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengedap dalam masyarakat. 2. Menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat. Menurut I.C. van der Vliens, regulasi modifikasi adalah regulasi yang bertujuan mengubah pendapat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang mengubah hubungan-hubungan sosial.